warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita, bahkan Allah berikan kekuatan kepada kita selepas melaksanakan salat subuh untuk sama-sama kita melaksanakan daripada kewajiban kita selain sholat, yaitu thalabul ilmi. Salah satu kebiasaan dari Rasulullah SAW, apabila telah selesai daripada melakukan amal kebaikan, maka Nabi ini melanjutkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Salat berjamaah subuh adalah kebaikan yang sangat luar biasa, bahkan pahalanya pun luar biasa. Begitu besar pahalanya untuk orang-orang yang melaksanakan salat subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui Rasulullah SAW bahwa orang yang melaksanakan salat subuh ini salah satunya adalah tanda bahwa dalam dirinya ini tidak ada sifat kemunafikan. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kajian singkat pagi hari ini kita akan mengganti permintaan dari DKM untuk mengganti materi, karena untuk materi yang kemarin itu dalam kitab kuliah mungkin sudah banyak dibahas juga di dalam kajian-kajian lain di sini, terutama dalam bab hadis. Maka insya Allah untuk kajian pertemuan di pagi hari ini kita akan membahas yaitu tafsir Ibnu Katsir. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tafsir Ibnu Katsir ini kita bisa mengkaji sedikit demi sedikit Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kita kepada Al-Quran. Dan untuk kajian kita insya Allah untuk tafsir Ibnu Katsir ini akan diawali dari surah Al-Fatihah, kemudian di juz 30 di ayat-ayat yang pendek. Nanti selepas juz 30 beres baru akan dilanjutkan ke juz 1. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah di dalam tafsir ini dikatakan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah ummul kitab, yaitu awal daripada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surah Al-Fatihah ini, jemaah yang dimuliakan Allah, hanya terdapat dalam Al-Qur'an saja. Jadi tidak terdapat dalam kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, tidak terdapat. Tetapi ayat-ayat yang lain ada yang terdapat dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat. Tapi untuk surah Al-Fatihah ini Allah khususkan di dalam Al-Qur'an saja, di dalam Al-Qur'an saja. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama baca surah Al-Fatihah. Saya baca satu kali, Bapak-bapak baca satu kali, yaitu dengan maknanya sekaligus memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang telah memberikan kenikmatan,
yang sangat besar kepada seluruh makhluk yang beriman ataupun yang tidak beriman. Ar-Rahimi, Allah yang memberikan nikmat kecil di akhirat hanya untuk orang beriman. Satu ayat saja nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat di surah Al-Fatihah. Apabila melihat dari sisi ayatnya, maka lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini para ulama ahli Al-Quran, wabil khusus ulama ahli qiraat sab'ah, di sini mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini ada yang mengatakan bagian daripada surah Al-Fatihah, ada yang mengatakan bukan bagian dari surah Al-Fatihah dari sisi qiraatnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Katsir beliau menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim kalau dilihat dari sisi fikihnya, maka lafaz bismillah ada yang dibaca di dalam sholat, ada yang tidak membacanya, langsung mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika sholat. Ini dari sisi fikihnya. Kemudian surah Al-Fatihah dari sisi fikihnya, kata Imam Ibnu Katsir, di dalam sholat terutama hanya imam saja yang wajib membaca Al-Fatihah, sementara makmumnya tidak wajib membaca Al-Fatihah. Hanya imam saja yang wajib membaca Al-Fatihah, sementara makmumnya tidak wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian apabila di sholat jahar atau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka makmumnya membaca Al-Fatihah ketika imamnya membaca surah. Pendapat pertama, ada pendapat yang lain yang mengatakan cukup imamnya saja tanpa usah membaca surah Al-Fatihah, baik ketika jahar ataupun ketika sir dalam pembacaan surah Al-Fatihah ketika sholat. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila dilihat dari maknanya, ayat pertama yaitu surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim yang termasuk kata baginda Nabi yaitu surah Sab'ul Masani, 7 ayat di dalam Al-Quran, yang mana 7 ayat surah Al-Fatihah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama kata Rasulullah SAW, surah Al-Fatihah ini untuk Allah, kemudian yang kedua untuk hambanya. Mana yang untuk Allah? Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga, Maliki yaumiddin ayat keempat. Dari iyyaka na'budu sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu untuk hambanya atau untuk kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim ini untuk Allah. Di sini ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Apabila kita melihat secara perkatanya dari ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ini menurut sebahagian ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Salah satunya yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini jemaah yang dimuliakan Allah diawali dengan kata Bismi, kemudian Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada 4 kata di Bismillahirrahmanirrahim ini. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Allah ini siapa? Apabila kita melihat asal usul katanya Allah, itu berasal dari kata ilah. Ilah. Kalau makna secara umum ilah ini artinya Tuhan. Tapi kalau dilihat dari makna secara khusus, ilah itu maksudnya adalah kecondongan hati manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kecondongan hati manusia kepada ghairullah, kepada selain daripada Allah, maka di dalam dirinya berarti tidak ada nama Allah. Sementara jemaah yang dimuliakan Allah, Allah menginginkan di dalam hati seluruh hambanya, bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang Islam saja, seluruh hambanya di dalam hatinya ini hanya ada Allah saja. Dan setiap kitab maksudnya, bukan umul kitab, setiap kitab yang dikarang oleh seluruh para ulama ahli, baik itu di kitab-kitab fikih, kitab tasawuf, kitab tafsir, ataupun yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang akan membedah daripada Al-Quran, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu qiraat. Setiap kitab-kitab yang dikarang oleh mereka jemaah yang dimuliakan Allah, pasti di situ ada bismillahnya, diawali dengan bismillah. Semua kitab diawali dengan bismillah. Ketika dilihat kenapa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ternyata yang pertama tabarukan li bismillah, kata alim ulama, mencari keberkahan dengan nama Allah. Mencari keberkahan dengan nama Allah, sehingga diawali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kembali lagi, lafaz ilah ini maknanya kecondongan hati manusia hanya kepada Allah. Apabila ada kecondongan hati manusia kepada selain Allah, maka maknanya ilah di sini adalah berarti hati kita ada kecondongan hati, ada kepercayaan kepada selain daripada Allah. Kenapa lafaz ilah ini dipakaikan alif lam? Alif lam di sini adalah alif lam lil ma'rifah, kata ilmu nahwu. Alif lam untuk menghususkan arti, yang artinya ilah ini apabila dilihat dari makna secara globalnya, ilah ini Tuhan. Yang namanya Tuhan jemaah yang dimuliakan Allah ini bukan satu, ya. Bahkan yang disebut dengan ilah ini di masa lalu begitu banyak sekali. Apalagi di zaman-zaman masa jahiliyah, di zaman-zaman ketika Allah belum mengutus Rasulullah SAW, Tuhan-Tuhan yang disembah. Bahkan pada saat ini pun, ya, ada yang mengatakan Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak, ya. Sehingga
Allah mengkhususkan dalam Al-Quran ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allahnya ini menggunakan alif lam, mengkhususkan makna daripada alif lam lafaz illah di situ. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maksuda illallah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Allah adalah tempat berlindung. Allah adalah tempat meminta. Sehingga menggunakan lafaz alif lam lil ma'rifah, hanya khusus untuk Allah saja. Hanya khusus untuk Allah saja. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maka yakinkan dalam diri kita bahwa kita ini diciptakan sama siapa Pak? Sama Allah. Dikasih rezeki sama siapa? Sama Allah. Dihidupkan sama siapa? Sama Allah. Suasana dan keadaan yang menciptakan siapa? Allah. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, Allah ini Maha Al-Khaliq, Maha Pencipta. Pencipta ini, jemaah yang dimuliakan Allah, beda dengan membuat dalam bahasa Arab. Ternyata apabila dilihat dari sisi tauhidnya, yang namanya pencipta ini, yaitu menciptakan sesuatu yang tidak ada bahannya, Pak. Dan itu Allah. Contoh, kita ini membuat masjid, bahasanya bukan membuat, merangkai gitu Pak ya. Motor pun merangkai, karena ada bahan-bahannya Pak. Masjid dibuat dari ada batu bata, ada besi, ada kayu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kayu. Bahannya apa Pak? Bahan kayu. Kalau batu, bahan batu itu apa? Bahan batu itu tanah, bahan tanah itu apa? Tidak ada bahannya Pak. Itulah pencipta. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana diri kita ini meyakinkan bahwa Allah adalah segala-galanya. Allah adalah yang menciptakan segala-galanya, baik itu yang berbentuk benda ataupun yang berbentuk suasana dengan keadaan. Adanya sedih didatangkan sama Allah, adanya bahagia didatangkan sama Allah. Terkadang kita ini sedih, terkadang bahagia. Adanya kesusahan, adanya kemudahan, semuanya itu didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana manusia ketika diberikan keadaan seperti itu. Ini makna daripada lafaz Allah. Sehingga jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, sering kita dengar bahwa dunia ini tidak akan dihancurkan sama Allah selama masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Selama masih ada orang yang menyampaikan Allah, selama masih ada orang yang mendakwakan Allah, mengenalkan Allah. Sehingga dalam ilmu tauhid dikatakan awal wajibin alal insan ma'rifatun illahi bistiqan. Yang pertama kewajiban daripada manusia ini adalah ma'rifatun illah, mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kewajiban kita. Maka ini makna bismillah, jemaah yang dimuliakan Allah. Dan ini hanya singkat saja Pak ya. Kalau dibahas dengan dalam maka pasti akan lama. Kemudian Allah ini mempunyai sifat Rahman, nya'ahan, memberikan kenikmatan besar. Maksudnya kenikmatan besar ini adalah kenikmatan kepada seluruh makhluk, itu maksudnya. Bukan kenikmatan yang sangat besar, bukan. Karena kenikmatan yang sangat besar ini adalah beradanya di akhirat. Tapi banyaknya orang yang mendapatkan kenikmatan ini, maksudnya itu. Siapa saja?
hewan mendapatkan kenikmatan, tumbuhan, manusia, mau yang ibadah, mau yang tidak ibadah, mau yang beriman, mau yang tidak beriman, seluruh makhluknya. Yang beriman dikasih rezeki, Pak, dikasih rezeki. Yang tidak menyembah Allah juga dikasih rezeki sama Allah. Semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat rahmannya Allah. Dan sifat rahmannya Allah ini hanya ada di dunia saja, Pak. Hanya ada di dunia saja. Dan ini berlaku untuk seluruh makhluknya. Berlaku untuk seluruh makhluknya. Jin, manusia, tumbuhan, hewan, berlaku untuk seluruh makhluknya sifat rahmannya Allah ini. Tapi sifat rahimnya Allah, sifat rahimnya Allah, kenikmatan kecil, maksudnya kenikmatan kecil di sini adalah bahwa sebahagian kecil orang yang mendapatkannya. Tetapi kenikmatannya bukan kenikmatan kecil, kenikmatan besar. Jemaah yang dimuliakan Allah, kenikmatan ini ada 100 jumlahnya. Dan yang 100 ini satu Allah turunkan di dunia, kemudian diberikan kepada seluruh makhluknya. Manusia, berapa jumlah manusia saat ini? Dikatakan bahwa jumlah manusia ini ada kurang lebih sekitar 8 miliar manusia. 8 miliar manusia. Sama Allah kasihkan kenikmatan. Jenis hewan jemaah yang dimuliakan Allah. Dikatakan bahwa yang berada di dalam lautan saja ada sekitar 100, yang berada di bawah air saja ada sekitar 124.000 jenis makhluk, Pak. Di dalam air, yang kita tahu dalam air berapa jenis, Pak? Paling ikan aja kita tahu. Ikan, buaya gitu ya. Ikan pun berapa jenis ikan. Dan ini yang menciptakan Allah, dan Allah memberikan kenikmatan kepada semuanya. Itu di dunia, dikasihkan semuanya. Tapi untuk di akhirat, jemaah yang dimuliakan Allah, 99 kenikmatan diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Sifat rahimnya Allah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, yang menyembah saja kepada Allah. Ketika dia di dunia, Allah kasihkan hadiah terbesar di akhirat, yaitu sifat rahimnya Allah. Seluruh kenikmatan Allah berikan kepada orang beriman. Dikatakan dalam hadis jemaah yang dimuliakan Allah bahwa ketika orang beriman ini berada dalam surga, semua kenikmatan telah dia dapatkan. Maka Allah katakan, wahai hambaku, apakah kalian sudah puas dengan kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian semua? Oh, sudah puas ya Allah. Kami ini gak perlu kenikmatan lagi. Ini Allah berbicara langsung dengan makhluknya. Maukah aku berikan kenikmatan yang sangat besar, yang lebih daripada ini, yang lebih daripada ini yang diberikan oleh aku kepada kalian, kata Allah. Maka hamba Allah ini, seluruh hamba orang beriman ini, memang ada kenikmatan yang lebih besar daripada ini ya Allah. Ada, kata Allah. Apa? Yaitu kalian bisa melihat aku. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka antara Allah dengan hambanya ini di akhirat, di surga, itu terdapat 70.000 hijab, 70.000 penghalang, yang mana penghalang ini terbuat dari cahaya. Terbuat dari cahaya. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis dikatakan, kalaulah seandainya malaikat Jibril mendekati satu cahaya itu, maka malaikat Jibril akan terbakar. Ini 70.000 cahaya antara hambanya dengan Allah, dengan Khalik. Terdapat hijab, terdapat penghalang. Maka dibuka. 1000 pertama, 1000 kedua, terus Pak, dibuka sampai hijab yang ke-70.000-nya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala.
maka seluruh hamba-hambanya yang berada di surga dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memandang Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian hijabnya ditutup kembali. Hijabnya ditutup kembali. Maka seluruh orang beriman ini mengatakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, kenapa engkau menutup cahaya itu? Baru saja sebentar kami melihat zat Allah." Maka jemaah yang dimuliakan Allah, malaikat Jibril mengatakan, "Wahai hambaku, wahai hamba-hamba yang beriman, tahukah kalian berapa lama kalian barusan memandang Allah?" Maka kata malaikat Jibril, "Sesungguhnya kalian memandang Allah sudah 100.000 tahun." Saking nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan baru sebentar, padahal sudah 100.000 tahun dia memandang Allah. Dan itu ukurannya akhirat. Kalau perkara ini tidak didasari dengan keimanan yang betul, jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin orang akan mengatakan, "Wah, itu dongeng-dongeng khurafat saja." Bisa dilihat, Pak, ya. Di dalam kitab-kitab Hayatus Sahabat, kemudian hadis-hadis Nabi yang sahih yang menceritakan tentang bagaimana tentang kehidupan akhirat. Makanya dalam ilmu tauhid, kenapa ada yang dinamakan dengan akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah sam'iyah? Ini akidah-akidah ini yang berlandasan thariqahnya kepada Imam Asy'ari, kepada Imam Al-Maturidi, supaya manusia ini betul-betul tahu bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia saja. Ternyata ada kehidupan akhirat yang begitu panjang. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itu makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Maka satu hari ada satu sahabat, dia sedang sholat. Kemudian Rasulullah SAW memanggil yang lainnya. Kata Rasulullah, "Kalian ke sini, kalian ke sini." Maka satu sahabat ini antengnya gitu, Pak, sholat terus. Maka setelah beres sholat, "Kenapa kamu tidak menghampiriku? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman," kata Rasulullah, yang mafhumnya, kalau seandainya Allah dan Rasulnya memanggil, maka bersegeralah untuk mendatanginya. Aku ini memanggil kamu. Maka kata sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang salat. Aku ini ingin mengabarkan kepada kamu, wahai sahabatku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kabar kepadaku, dan aku ingin memberitahukan kepada kamu bahwa setiap orang yang melakukan amal kebaikan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari amal kebaikannya tersebut." Maknanya, jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mau berbuat satu amal yang dianggap baik menurut syar'i, maka diawalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian singkat ini menjadi motivasi buat diri kita untuk memahami betul betapa luasnya ilmu Al-Quran. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan dengan ayat kedua di surah Al-Fatihah. Saya kira surah Al-Fatihah ini akan beres dalam satu kali pertemuan. Ternyata baru satu ayat saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita istiqomah dalam melaksanakan daripada taklim ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.